Lu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormat, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Bapak Haris Pratno. Yang saya hormati Ibu Khairatul Idawati selaku dosen mata kuliah pengantar filsafat, dan yang saya cintai mahasiswa seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Ghifari Abdul Khobir dari kelas 1B. Saya akan mempresentasikan peta imajinasi yang telah saya buat dengan judul Pembawaan, Keturunan, dan Lingkungan dalam Psikologi Belajar Islam. Dalam pembawaan ada 4 aliran, yakni ada aliran empirisme, ada aliran nativisme, ada aliran naturalisme, dan ada aliran konvergensi. Aliran empirisme yakni aliran yang mengutamakan pengalaman, dan bisa disebut juga aliran tabula rasa yang berspektif bahwa seseorang merupakan ibaratnya sebuah kertas yang kosong, dan kertas akan ternodai oleh sebuah pena, dan pena diibaratkan oleh sebuah pengalaman. Jadi pendidikan yang sebenarnya itu berasal dari pengalaman. Konsep ini berkembang pesat pada awal abad ke-18 dan merupakan konsep yang cukup disetujui oleh beberapa pihak. Yang ketiga ada aliran naturalisme, yakni aliran yang mempercayai bahwa pengetahuan berasal dari alam dan bersifat alami. Jadi tidak perlu adanya proses belajar mengajar dari suatu tenaga pendidik, melainkan alam akan mengajarkan kepada manusia itu sendiri hakikat sebuah ilmu pengetahuan. Yang terakhir ada aliran konvergensi. Aliran konvergensi yakni aliran campuran yang berasal dari campuran dua aliran, yakni nativisme dan empirisme yang berlawanan. Perkembangan seseorang tergantung pada pembawaan dan lingkungan. Pembawaan seseorang baru berkembang setelah dipengaruhi lingkungannya. Agar pembawaan anak didik dapat berkembang semaksimal mungkin, hendaknya pendidik dapat menciptakan suatu lingkungan yang tepat, cukup kaya, atau beraneka ragam, sehingga peserta didik dapat belajar dengan santai, dengan menikmati. Ada macam-macam pembawaan, yakni ada pembawaan jenis, pembawaan ras, pembawaan jenis kelamin, dan pembawaan individu. Yang pertama, pembawaan jenis, yakni pembawaan yang didasarkan pada jenis makhluk itu sendiri, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Benda mati juga termasuk. Lalu ada pembawaan ras. Pembawaan ras didasarkan pada jenis ras atau kelompok dari manusia itu tersendiri. Misal ada ras kulit putih, ras kulit hitam, ras mongoloid, dan ras negroid, seperti itu. Lalu ada pembawaan jenis kelamin. Pembawaan jenis kelamin didasarkan pada alat vital kelamin tersebut. Misal pembawaan jenis kelamin laki-laki dan pembawaan jenis kelamin perempuan. Yang terakhir ada pembawaan individual. Pembawaan individual ini terletak pada ciri khas tersendiri yang melekat pada individu sendiri, sehingga tidak dapat pembawaan jenis ini cukup langka karena hanya satu orang saja yang bisa memiliki pembawaan jenis ini. Lalu ada prinsip, yakni ada prinsip reproduksi, prinsip konformitas, prinsip variasi, prinsip regresi filial, dan prinsip jenis menyilang.
Pertama, prinsip reproduksi. Prinsip reproduksi menyatakan bahwa hereditas berlangsung dengan perantaraan sel-sel B, bukan melalui sel-sel somatik atau badani. Artinya, sifat-sifat yang diperoleh oleh orang tua, norma-norma orang tua sebagai hasil belajar mereka atau pengalaman-pengalaman lainnya tidak dapat diturunkan kepada anak atau tidak dapat mempengaruhi keadaan sel benih. Prinsip konformitas, yakni prinsip yang menyatakan bahwa setiap spesies akan menurunkan jenis spesiesnya sendiri, atau setiap golongan makhluk akan menurunkan makhluk itu sendiri. Namun, tidak boleh diartikan bahwa seorang individu dapat merupakan duplikat kedua orang tuanya. Artinya, yang tepat adalah hal-hal yang diturunkan berupa ciri-ciri biologis seperti bentuk dan struktur jasmani, susunan urat saraf maupun warna kulit. Lalu ada prinsip regresi filial. Prinsip ini yakni ciri-ciri pada anak akan memperlihatkan kecenderungan sampai pada keadaan rata-rata. Hukum ini mengandung pengertian bahwa anak dari orang tua yang cerdas memiliki kecenderungan untuk menjadi orang yang cerdas juga, sedangkan anak dari orang tua yang memiliki kepintaran, tingkat kepintaran yang rendah, bisa juga anaknya memiliki kepintaran yang cukup rendah juga. Yang terakhir, prinsip jenis menyilang. Prinsip ini merupakan hal yang ditentukan oleh masing-masing orang tua kepada anak-anaknya. Misal, sifat-sifat dan tingkah laku seorang anak perempuan akan lebih mirip ayahnya, sedangkan sifat tingkah laku anak laki-laki akan cenderung lebih mirip pada ibunya. Lalu ada lingkungan dalam psikologi, yakni ada lingkungan fisiologis, lingkungan psikologis, dan sosiokultural. Lingkungan fisiologis, yakni segala keadaan dan hal-hal yang bersifat material jasmani yang terkandung dalam badan seperti gizi, zat, asam, suhu, sistem saraf, vitamin, air mineral, sirkulasi darah, pernapasan, pencernaan, dan lain-lain. Dan sehatnya badan kita ada pada pengaruh dalam keadaan fisiologis. Yang kedua, ada lingkungan psikologis, sesuatu yang diterima oleh akal, oleh insan sejak dini, sejak dalam kandungan, yang berupa sekumpulan stimulasi, kelahiran, proses kehidupan, hingga akhir hayatnya tercakup dalam keadaan psikologis. Yang terakhir ada lingkungan sosiokultural. Lingkungan ini yakni lingkungan yang terkena berbagai dorongan untuk berinteraksi dan kondisi eksternal atau yang dipengaruhi oleh lingkaran pertemanan berupa reaksi perlakuan, tingkah laku, pengaruh dari orang lain yang tercakup dalam lingkungan sosiokultural. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam bab pembawaan, keturunan, dan lingkungan dalam psikologi pendidikan Islam. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Dari saya ada pantun. Tanggal 2 Mei Hari Pendidikan, hari lahir Ki Hajar Dewantara. Jika orang tidak berpendidikan, maka hidup akan sengsara. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.